Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Nah, seperti biasanya nih, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan bahwa pembelajaran kita kali ini akan berjalan baik dan lancar, serta mendapatkan barokah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Sir baik-baik saja, dan Sir juga berharap semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sir kira-kira penasaran nih, gimana sih kegiatan kalian selama kita melakukan pembelajaran daring ini? Nah, saya yakin hampir semua dari kalian pasti beraktivitas di internet atau di dunia maya. Nah, makanya hari ini pembelajaran kita adalah tentang siapa yang tahu nih kira-kira nih. Nah, saya kan udah kasih bocorannya kemarin. Pasti nggak ada yang nanya orang tuanya nih. Nah, jadi hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang jejak digital atau digital footprint. Tentang apa? Yuk, ulangi tentang apa? Tentang jejak digital atau digital footprint. Nah, kok ada jejak kaki, Sir? Nah, nanti akan saya jelaskan kira-kira gimana. Nah, jadi apa itu jejak digital? Dari kalian ini udah ada belum yang pernah mendengarkan tentang jejak digital? Coba. Jadi, jejak digital itu adalah rekaman aktivitas kalian di dunia maya yang dapat dilihat dan dilacak oleh orang lain. Nah, tadi kan Sir ada bertanya, kegiatan kalian sehari-hari ini gimana sih? Pasti sering yang namanya browsing di internet atau main game. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan internet. Nah, jadi kegiatan itu adalah jejak digital kalian, yang artinya rekaman aktivitas kalian di dunia maya yang dapat dilihat dan dilacak oleh orang lain. Oke? Masih belum paham? Kira-kira apa sih maksudnya kegiatan yang dapat dilihat dan dilacak orang lain? Nah, sekarang Sir akan analogikan. Coba kalian bayangkan sekarang, kira-kira Sir mau apa nih? Nah, kalian bayangkan, misalnya kaki kalian ini kotor. Waktu kalian habis jalan di lumpur, lalu kalian masuk ke rumah, berjalan di lantai ubin yang berwarna putih. Kira-kira seperti ini nih. Seperti ini nih. Kira-kira menimbulkan jejak nggak? Meninggalkan bekas nggak? Pasti meninggalkan bekas, pasti meninggalkan jejak. Jadi, nah kira-kira perumpamaannya seperti ini. Jadi ubin itu adalah internet atau dunia maya. Ubinnya tadi ya. Lalu jejak kaki yang kalian tinggalkan itu adalah aktivitas kalian di dunia internet. Nah, kira-kira udah dapat belum? Jadi, jejak kaki akan berbekas di ubin. Nah, begitu juga dengan aktivitas digital kalian di internet. Pasti akan meninggalkan yang namanya jejak. Nah, bekas aktivitas kalian di internet itulah yang kita namakan dengan jejak digital. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Apa tadi penjelasan dari jejak digital? Nah, kalian kan udah paham bahwa kita analogikan atau kita umpamakan jejak digital itu seperti kita meninggalkan bekas lumpur di ubin yang putih. Jadi, ubinnya adalah dunia maya atau internet, sedangkan jejak kaki kalian itu adalah aktivitas kalian dalam menggunakan internet. Jadi, sekali lagi jejak digital itu adalah rekaman aktivitas kalian di dunia maya yang dapat dilihat dan dilacak oleh orang lain. Jadi, next time-nya kalau misalnya Sir tanyakan, apakah itu jejak digital? Jangan jawab itu ya, jejak kaki yang berlumpur di ubin itu hanya perumpamaannya saja. Biar kalian itu mudah memahaminya. Jadi, definisinya adalah ini nih. Rekaman aktivitas kalian di dunia maya
yang dapat dilihat dan dilacak oleh orang lain. Oke. Nah, itu baru definisi jejak digitalnya. Nah, baik, jika tidak berhati-hati, nah perhatikan di sini. Jika tidak berhati-hati, maka jejak yang kalian tinggalkan atau jejak yang kita tinggalkan itu dapat dimanfaatkan untuk hal yang berbahaya, bahkan dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, tadi kan kita nih udah beraktivitas di internet. Kita main game, kita browsing, kita komen-komen di sosial media. Nah, itu kan akan menimbulkan jejak digital atau bekas-bekas aktivitas kita. Nah, kenapa sih bisa dibilang berbahaya? Di sini kan dibilang bahwa kalau kita tidak berhati-hati nih, jejak yang kita tinggalkan dapat dimanfaatkan untuk hal yang berbahaya, bahkan dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, berarti kan, berarti kita main internet itu nggak bisa asal-asalan. Nah, jadi benar sekali. Kalau kita menggunakan internet itu harus bertanggung jawab. Artinya kita harus memahami apa risiko dan dampak negatif yang bakal kita dapatkan. Makanya, sewaktu kita berselancar di internet atau menggunakan internet, kita harus berhati-hati. Bagaimana berhati-hatinya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Jadi, pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah apa yang menyebabkan terciptanya jejak digital tersebut? Nah, ini kan kalian sudah tahu tadi. Apa yang menyebabkan terciptanya jejak digital? Aktivitas kalian di internet. Tapi kan spesifiknya kalian mungkin masih belum begitu paham. Jadi apa sih yang menyebabkan terciptanya jejak digital? Lalu mungkin pertanyaan yang kedua adalah jenis atau contoh-contoh jejak digital itu apa sih? Jadi saya akan jelaskan satu persatu pelan-pelan. Nah, yang pertama adalah apa yang menyebabkan jejak digital. Nah, jadi kira-kira yang pertama ini berkomunikasi dengan smartphone. Nah, itu pasti akan menimbulkan bekas atau jejak digital. Nah, lalu berselancar browsing dengan laptop. Lalu apalagi nih? Mengirim dan menerima email. Mengupload dan mendownload foto. Lalu menggunakan GPS. Kalian tahu GPS nggak? GPS itu lebih simpelnya gini. Kalian pernah pakai Google Maps nggak? Nah, Google Maps itu menggunakan GPS. Artinya itu tuh pelacak digital yang ada hampir di setiap gadget elektronik zaman sekarang. Ada di HP kalian, ada di laptop kalian. Itu gunanya untuk memberitahu lokasi dari gadget yang kalian gunakan. Oke? Lanjut. Lalu berkomentar di media sosial juga dapat menimbulkan atau menyebabkan jejak digital. Apalagi nih? Dan lain-lain. Intinya, semua aktivitas kalian di internet, nah itu akan menimbulkan atau menyebabkan jejak digital. Nah, simpelnya gini deh. Jadi biar kalian lebih paham, lebih mudah memahaminya, jadi kita akan membagi jejak digital tersebut ke dalam dua jenis, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Nah, apa sih maksud dari jejak digital pasif dan jejak digital aktif? Nah, jadi jejak digital pasif itu adalah jejak yang kalian tinggalkan secara tidak sadar. Artinya, sewaktu kalian menggunakan internet, tanpa kalian sadar, kalian itu sudah meninggalkan jejak-jejak digital atau bekas-bekas aktivitas kalian menggunakan internet. Lalu yang kedua adalah jejak digital aktif, yang artinya jejak yang kita tinggalkan tapi secara sadar. Nah, saya akan bahas ini nih. Nih, menarik nih biar kalian paham. Nah, jejak digital pasif. Tadi apa pengertian dari jejak digital pasif? Jejak digital pasif adalah jejak di internet atau bekas aktivitas kita di internet yang kita tinggalkan atau yang kita gunakan, biarkan di internet, tapi tanpa kita sadari. Nah, itu apa sih? Yang pertama adalah IP address kalian. Nah, kalau yang udah sering atau tertarik belajar ngoding, belajar kode-kode buat program, pasti tahu nih apa namanya IP address. Yang kira-kira yang mau jadi hacker tuh, ini pasti tahu apa namanya IP address. Jadi IP address itu adalah Internet Protocol Address. Artinya ini juga melambangkan setiap alamat
gadget kalian. Artinya, setiap HP, setiap laptop, atau tablet kalian memiliki IP address-nya masing-masing. Lebih gampangnya seperti ini. Kalian pernah lihat mobil nggak? Atau kendaraan bermotor lainnya? Mereka punya plat nomor nggak? Punya kan? Nah, seperti itulah alat-alat atau gadget-gadget digital itu dikasih plat nomor. Nah, plat nomor itulah yang dinamakan dengan IP address. Jadi, alamat digital dari gadget-gadget elektronik ya. Bukan, kalau ditanya apa itu IP address, bukan plat nomor ya, tapi identitas dari atau nomor identitas dari gadget-gadget elektronik kalian. Nah, kenapa sih IP address ini bisa dibilang meninggalkan jejak digital? Karena IP address ini berisi data tentang gadget yang kalian gunakan. Nah, jadi misalnya kalian berinternet nih, kalian menggunakan internet pakai HP. Nah, IP address-nya di situ, kalau tercatat itu, pihak yang mendapatkan IP address kalian bisa melacak IP address kalian sampai mereka tahu bahwa gadget apa sih yang kalian gunakan, di mana sih kalian menggunakannya. Nah, makanya kalau kita tidak berhati-hati menggunakannya, maka data-data ini dapat disalahgunakan dan berbahaya bagi diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya location. Location ini yang saya bilang tadi, GPS. Jadi sama seperti IP address. Jadi di tiap gadget elektronik kalian itu sudah dipasangi yang namanya GPS. Ini gunanya untuk memberitahukan lokasi kalian. Makanya ini mempermudah kalian biasanya kalau kalian order Gojek. Kalau kalian buat email atau kalian ngelihat Google Maps. Nah, itu kan dia memerlukan GPS agar data atau peta yang kalian lihat itu akurat. Nah, tapi seperti yang saya bilang, hal-hal seperti ini akan meninggalkan jejak-jejak digital tanpa kalian sadari. Nah, kalau kalian penasaran IP address itu kelihatannya seperti apa, nih kira-kira IP address ini kelihatannya seperti ini nih. Jadi nomor-nomor kayak 192.168.1.1.1 gitu. Itu nantilah kalian mempelajari IP address. Intinya kalian tahu dulu nih bahwa setiap kalian menggunakan internet, itu IP address kalian sudah tercatat dalam sistem internet tersebut dan akan meninggalkan jejak digital. Lalu yang kedua, nah ini tadi itu location-nya atau GPS-nya, sehingga kalau orang yang mendapatkan location dan IP address kalian, maka dia langsung tahu posisi kalian menggunakan internet itu di bagian mana dari peta tersebut. Nah, ini kan jejak digital pasif. Nah, kita akan lanjut ke yang jejak digital aktif. Artinya ini jejak-jejak digital yang kalian tinggalkan, namun kalian secara sadar meninggalkan jejak digital tersebut. Contohnya apa nih? Yang pertama adalah saat mengisi data formulir di web. Nah, ini juga hati-hati, saya bilangkan ke kalian. Biasanya nih, kalian sering nih ngisi-ngisi data pribadi kalian tanpa memperhatikan situs web tersebut. Bisa aja itu situsnya penipuan, bisa aja itu virus, atau itu intinya alamat website yang berbahaya. Nah, makanya saat kita mengisi data formulir di web, kita harus tahu benar-benar dulu nih, ini websitenya apa, apakah resmi atau tidak, dan kira-kira data kita ini bakal disalahgunakan atau tidak. Nah, contoh kalian mengisi data formulir di web ini misalnya sewaktu kalian mendaftar game atau waktu kalian mendaftar email. Kan itu kan kalian pasti ditanya data diri kalian. Yang paling simpel deh, nama kalian, ya nggak? Terus umur kalian atau jenis kelamin, lalu alamat kalian. Nah, itu adalah jejak digital yang kalian masukkan secara sadar. Bener nggak? Kalian sadar nih dimintai nama kalian. Kalian juga sadar bahwa internetnya minta nama kalian, minta alamat, bahkan nomor HP. Nah, jadi kalau misalnya situs internet itu tidak terpercaya, maka data kalian itu bisa diambil mereka, lalu dimanfaatkan untuk kepentingan yang berbahaya. Bisa kalian ditipunya nanti, lalu bisa data pribadi kalian dijualnya ke orang lain. Nah, makanya saya selalu bilang, saat mengisi data atau intinya saat mengisi data apapun deh yang menyangkut diri kalian pribadi,
hati-hati dalam mengisikannya ke dalam internet. Karena itu akan menimbulkan jejak digital kalian yang mungkin bisa disalahgunakan oleh orang lain. Lalu selanjutnya, nah tadi data diri di akun sosmed tuh, saya juga udah bilang, saat kalian misalnya daftar Facebook, atau daftar Twitter, atau daftar Instagram deh, kalian kan pasti akan diminta tentang data diri pribadi kalian. Nah, kalau untuk alamat-alamat website tersebut seperti Google, Twitter, dan Facebook kan mereka itu sudah terpercaya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian isi data pribadi kalian di situ. Nah, tapi itu pun selalu bilang, kalau misalnya data itu yang sensitif, jangan diisi. Apa maksudnya data sensitif itu? Misalnya nomor ATM kalian, nomor rekening kalian. Nah, itu hati-hati dalam mengisikan hal tersebut. Jadi, kalaupun misalnya diminta data pribadi kalian, isilah data-data yang umum aja, misalnya tentang nama, alamat, yang seperti itu, yang kalian yakin. Kalaupun misalnya data kalian itu dicuri, efeknya tidak akan terlalu fatal bagi kalian. Oke? Nah, lalu yang mengirim email. Mengirim email ini juga dapat menimbulkan jejak digital. Kenapa? Karena itu tadi, bisa di situ kan kita memasukkan alamat email kita. Nah, kalau misalnya alamat email kita itu disabotase sama pihak yang nggak berkepentingan, maka pihak tersebut bisa melihat email kita yang seharusnya itu kan pribadi, ya nggak? Itu kan surat pribadi kita ke si penerima emailnya. Makanya hati-hatilah dalam mengirimkan email. Lalu membuat postingan di media sosial. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Karena ini akan menimbulkan jejak digital kalian yang akan susah dihapus kalau kalian memposting hal-hal yang tidak berguna atau dapat membahayakan orang lain. Nah, misalnya kalian postingnya tentang hoax. Misalnya kalian postingnya tentang video bullying atau video video kekerasan. Nah, itu video tersebut walaupun sudah kalian hapus nantinya, tapi jika udah ada orang yang downloadnya terlebih dahulu atau udah ada orang yang ngerekamnya terlebih dahulu, maka jejak digital itu akan sangat sulit kalian hapus. Efeknya, kalian mungkin akan dilaporkan ke polisi. Kalian mungkin akan didatangi orang yang merasa dirugikan tersebut. Makanya saya bilang, saat membuat postingan di media sosial, pikirkan terlebih dahulu efek, dampak, dan akibatnya. Kalau misalnya memang kalian memposting sesuatu yang baik, silahkan lanjutkan. Tapi kalaupun misalnya kalian memposting yang buruk atau kalian ragu, ya udah nggak usah. Karena efek jejak digital ini benar-benar dapat berbahaya. Nanti akan saya jelaskan apa sih bahayanya kalau misalnya kita itu salah gitu. Lalu lanjut, mengupload foto dan video. Sama tadi, membuat postingan di media sosial. Kalian juga harus berhati-hati dalam mengupload foto dan video kalian, apalagi foto dan video pribadi kalian. Misalnya di dalam foto itu ada foto kalian, ada foto adik-adik kalian, keluarga kalian, atau foto-foto yang menyangkut hal-hal sensitif tentang diri kalian. Foto tersebut bisa diambil orang lalu disalahgunakannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya kalian upload foto kalian deh, tapi kalian nggak berhati-hati menguploadnya, atau foto tersebut bisa diambil orang lain lalu disalahgunakannya, bisa dijadikannya akun fake tapi menggunakan nama kalian. Nah, itu akan berbahaya sekali untuk kalian. Lalu nah, tadi kan Sir ada menjanjikan bahwa kenapa sih jejak-jejak digital itu kalau tidak kita gunakan secara hati-hati atau tidak kita tinggalkan secara hati-hati, maka dia bisa berbahaya kepada diri kita sendiri. Misalnya tentang data pribadi, selalu saya ingatkan, data pribadi itu adalah hak atau privasi kalian. Hati-hatilah dalam membagikannya. Jadi data pribadi itu ya bisa tadi seperti saya bilang, nomor HP, bisa kayak nomor rekening, lalu nomor rumah, alamat, seperti hal-hal yang seperti itu. Berhati-hatilah memasukkan data tersebut ke dalam internet. Kenapa? Nah, kalau misal kita lihat di gambarnya nih, pertama, kalau kalian nggak hati-hati memasukkannya, misalnya kalian ke sebuah situsnya nggak jelas nih, websitenya website apa, tapi kalian
dibohongin, misalnya masukkan data kalian maka kalian akan mendapatkan sepatu gratis misalnya, atau tas gratis. Jadi kan kita kan pasti tertarik itu, ya nggak? Jadi kita masukkan lah, oh ini nama kita ini, alamat ini, email kita ini, passwordnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, karena situs itu ilegal atau situs itu tidak resmi, maka data kalian tersebut bisa beresiko untuk diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya bisa jadi akun email kalian itu dihack. Nah, ini yang biasanya menyebabkan akun email kalian hilang, atau akun Facebook kalian, akun Instagram kalian hilang karena dihack. Ya karena itu tadi, data-data pribadi kalian diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu juga ya karena kita kan salahnya kita tadi. Karena kita tidak berhati-hati memasukkan data pribadi kita atau privasi kita. Lalu, nah, ini contoh satu lagi nih, atau komentar dan unggahan di sosial media. Yang seperti saya bilang tadi nih. Komentar kalian atau unggahan di sosial media kalian seperti foto dan video itu akan dilihat oleh orang banyak. Oleh guru kalian, oleh teman kalian. Nah, kalau misalnya kalian posting yang aneh-aneh atau kalian berkata yang kasar, berkata tidak baik, maka itu bisa saja di screenshot atau direkam sama orang lain. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membahayakan kalian nanti. Bisa kalian diancam pakai itu, bisa kalian dirugikan, dilaporkan ke polisi. Walaupun setelah kalian mengupload tersebut atau berkomentar seperti itu, kalian langsung sadar nih misalnya, oh ini salah nih, saya komentarnya nggak baik seperti ini, lalu kalian hapus. Tapi kalau misalnya sudah di screenshot dulu komentar kalian tersebut, maka itu sudah termasuk jejak digital yang sulit kalian hapus. Nah, itu efeknya akan panjang nanti, bisa merugikan diri kalian sendiri. Apalagi, nah kalau misalnya kalian udah gede nanti kan, kalian itu kan pasti misalnya cari kerja. Atau nggak usah cari kerja deh, waktu kalian mau daftar sekolah. Misalnya kayak gini, kalian berhasil mendapatkan beasiswa. Wah, sekolah di Swiss atau sekolah di Amerika. Sekolah di mana deh terserah kalian, di Turki atau di Mesir gitu kan. Itu kan beasiswanya lumayan tuh. Tapi kalian sebelum benar-benar mendapatkan beasiswa harus dites wawancara terlebih dahulu. Akhirnya kalian datang ke tes wawancaranya, data diri kalian dicek, termasuklah jejak digital kalian dalam menggunakan internet. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Kalau misalnya kalian pernah upload yang aneh-aneh, atau kalian mengupload video yang tidak baik, berkomentar-komentar yang jelek, maka sewaktu pemberi beasiswa tersebut melihat jejak digital kalian tidak bagus, dia bisa saja membatalkan beasiswa kalian. Bisa saja kalian di blacklist, sehingga itu akan merugikan dan membahayakan diri kalian. Makanya sekali lagi saya bilang, berhati-hatilah dalam menggunakan internet. Lalu berhati-hatilah dalam memasukkan data-data pribadi yang menyangkut privasi diri kalian. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, lalu kita kan udah memahami beberapa jenis jejak digital, ada yang aktif, ada yang pasif. Lalu bahayanya apa sih kalau misalnya kita tidak berhati-hati menggunakannya, tidak berhati-hati dalam berkomentar. Nah, sekarang Sir mau jelaskan nih, bagaimana sih caranya agar jejak digital kalian itu tidak membahayakan atau merugikan kalian. Nah, kita ini kan tidak mungkin tidak meninggalkan jejak digital. Artinya, sewaktu kita menggunakan internet itu aja, kita udah meninggalkan jejak digital di situ, ya nggak? Histori dari internet kita, segala macam. Jadi, kita memang sulit untuk tidak meninggalkan jejak digital. Nah, kita bisa menguranginya, tapi kita nggak bisa benar-benar menghapus jejak digital kita. Tapi, ada caranya agar jejak digital yang kita tinggalkan itu adalah jejak digital yang baik-baik dan tidak membahayakan atau merugikan diri kita sendiri. Jadinya, diri kita aman, orang lain pun aman, jejak digital kita baik, dan kita tidak perlu khawatir bahwa jejak digital itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya bagaimana?
Nah, ini Sir kasih tips-tipsnya. Yang pertama, gunakan internet untuk hal-hal yang baik. Selalu harus. Karena kita menggunakan internet itu ada dampak baik dan dampak buruknya. Makanya, selalu gunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. Ingat itu. Yang kedua, gunakan sosial media dengan bijak. Nah, kalian ini kan sebentar lagi mungkin udah masuk umur boleh menggunakan sosial media. Tapi saya ingatkan ke kalian, hati-hatilah atau bijaklah dalam menggunakan sosial media. Komenlah yang baik-baik aja, posting yang baik-baik aja, yang bermanfaat bagi kalian dan orang banyak. Oke? Saya udah jelaskan tadi efek negatifnya kalau kalian tidak berhati-hati kan? Nah, ingat itu. Oke? Tips yang selanjutnya. Selalu ingat, aktivitas kalian dapat dilihat oleh orang lain. Nah, makanya ini saya bilang nih. Jadi, waktu kalian berkomentar atau berselancar di internet, itu aktivitas kalian itu bisa saja dilihat oleh teman-teman kalian, oleh orang tua kalian, oleh guru-guru kalian. Oke lah, kalau misalnya aktivitas itu dilihat oleh teman-teman terdekat kalian, mungkin kalian akan diperingatkan, hey, itu perbuatan yang tidak baik, cepat hapus. Tapi bagaimana kalau misalnya jejak digital kalian itu dilihat oleh orang-orang lain yang bahkan kalian tidak kenal, yang mereka hanya berniat untuk mencelakai kalian? Nah, itu yang saya bilang berbahaya. Makanya, selalu ingat, aktivitas kalian itu dapat dilihat oleh orang lain. Makanya postinglah yang baik-baik aja, yang berguna bagi kita semua. Lanjut. Membuat password yang kuat dan aman. Ini apa nih kira-kira fungsinya? Agar akun sosial media kalian tidak dihack dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Makanya kita harus membuat password yang kuat dan aman. Lalu install aplikasi dan download file dari situs-situs resmi. Ini sama juga nih seperti yang saya bilang tadi. Jangan pernah install aplikasi atau download game dari situs-situs ilegal. Kenapa? Karena bisa saja waktu kalian mendownloadnya atau menginstal aplikasinya juga terikut atau terbawa virus dari internet tersebut. Akhirnya bisa membuat laptop kalian rusak, bisa mencuri data-data kalian. Makanya selalu install, selalu download, dan selalu buka website itu dari situs resminya. Jangan tergiur dari misalnya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan si A, si B. Nah, harus percaya dan kalian harus lihat, cek atau namanya cross-check, cek kembali info yang kalian dapatkan itu apakah benar atau tidak dari situs resminya atau tidak. Lalu lanjut, hapus akun lama yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat akun sosial media baru, akun sosial media kalian yang lama itu dihapus. Jangan lupa, nggak dihapus. Kenapa? Karena bisa saja orang memanfaatkannya untuk kepentingan yang jelek, mengatasnamakan nama akun kalian. Karena kan kalian udah nggak gunakannya lagi, kalian nggak bisa ngecek. Tapi tahu-tahu sekali kalian cek, wah, akun kalian ini udah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya hapus akun lama kalian yang sudah tidak terpakai. Nah, yang terakhir, hapus browser history, cookies, dan metadata internet lainnya. Kalian pasti bingung nih. Sir, itu browser history, cookies, metadata lainnya itu apa sih? Nah, itu materi untuk di pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi Sir akan jelaskan istilah-istilah yang umum dalam jejak digital kayak browser history, cookies, geotagging, dan segala macam lainnya. Oke, saya rasa cukup. Ini waktunya juga udah lama banget saya jelaskan. Saya harap kalian nggak bosan ya. Selalu ingat pesan saya tadi, hati-hatilah dan bijaklah dalam menggunakan internet agar jejak digital kalian itu jejak-jejak yang baik-baik saja yang kalian tinggalkan. Oke? Nah, karena waktunya sudah cukup lama, jadi untuk materi selanjutnya kita akan bahas di next week, di minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson. Bye bye.